Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua di sini, kita mencoba tepat jam 5.30 di sini setelah kita di bareng-bareng sholat subuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin la ilaha illallah wasbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa jalan-jalan mengajak jamaah pejuang subuh dimanapun berada untuk melihat bumi Allah yang maha luas, bertemu dengan sahabat-sahabat muslim di seluruh dunia. Kita alhamdulillah pejuang subuh ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berkenalan, bersilaturahim dengan banyak sahabat-sahabat kita. Kemarin kita sudah pernah ke New Zealand, ke Jepang, ke Korea. Kemarin kita juga ikut sholat subuh di Hagia Sophia ya. Alhamdulillah dari azan sampai sholat subuh kita hadir juga di sana. Kali ini kita bertemu dengan sahabat luar biasa kita, Pak Samsi Ali, tokoh kebanggaan Indonesia yang sedang ada menclok di Connecticut, dan luar biasa kita diajak jalan-jalannya ke pesantren di Connecticut. Mungkin waktu dan tempat kami serahkan ke Pak Samsi, kita dengan gaya bebas menceritakan kehidupan muslim dan terutama tentang pesantren ya. Ada pesantren di Amerika. Silakan Pak Samsi Ali. Masih di mute suara dari kamera yang ini, Pak. Nusantara Foundation namanya. Masih termute, Pak. Sebentar. Oh, ini baru ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Silakan Pak Samsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih banyak atas kesempatan ini bisa diberikan kesempatan untuk mengenalkan proyek. Saya mengistilahkan proyek karena memang masih dalam proses pondok pesantren kita di bumi Amerika. Saya akan barangkali memulai dari luar dulu untuk melihat lokasi ya di depan pesantren kita. Jadi ini adalah kotanya namanya Mudus. Ini bagian dari negara bahagian Connecticut. Ya, dan lokasi ini cukup nah ini kalau kita dari luar pinggir jalan ya. Nah, jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa lokasi ini telah kita miliki, kita beli sekitar 2 tahun yang lalu. Luasnya sekitar 7,4 hektar. Ya, jadi kalau nanti yang saya akan bawa jalan-jalan ini hanya yang dibangunin saja, tapi setengah lebihnya itu masih hutan dan juga ada danau kecil di tengah hutan tersebut. Tempat ini cukup upper class dan ini semuanya non-muslim di sekitar kita di sini. Dan semua keturunan orang Irish, Italia, tidak ada orang Islam di sekitar sini. Dan memang tujuan kita demikian, karena pesantren itu artinya sebuah perkampungan Islam ya. Jadi sekolah itu hanya menjadi bahagian dari pesantren. Tapi sesungguhnya pesantren secara tradisi itu adalah di mana ada seorang kiai, kemudian di situ tumbuh perkampungan Islam, maka itulah sesungguhnya pesantren. Maka cita-cita kita di sini adalah membangun perkampungan Islam di tengah ya pemukiman non-muslim yang ada di sini di kota Mudus, Connecticut ini. Dan alhamdulillah ini sudah kita miliki, tanahnya cukup luas dan di dalamnya ada beberapa gedung-gedung tua yang
sudah kita renovasi, ada yang masih sementara dalam renovasi juga. Barangkali saya ingin berjalan mengelilingi. Jadi kalau saya ingin ambil dari awal, ini awalnya dari sini, di jalan depannya, lalu kemudian terus ke arah sana. Ya, ini semuanya ya, adalah bagian dari pesantren kita. Saya barangkali ingin ambil dari seberang supaya kelihatan ke belakang. Hati-hati menyeberang. Situ aja ya. Keliling-keliling aja. Jadi ini di seberang jalan pesantren kita ada gedung seberang. Hari ini ada banyak tamu-tamu, maka kelihatan nampak mobil karena kita sedang melakukan silaturahmi tahunan dalam rangka 17 Agustusan. Jadi hari ini ada pertandingan bola, ada bakar-bakar sate, dan sebagainya. Teman-teman kita intinya sedang bergembira di pondok pesantren, walaupun kita masih dalam suasana COVID distance atau protokol distance ya. Tapi kita sudah mencoba menikmati di pesantren kita ini. Di gedung situ ada rumah. Ini gedung tua yang sudah kita renovasi. Ada 5 ruangan yang nantinya bisa menjadi ruangan para guru, juga ada kantor dan kegiatan administrasi lah situ nantinya sementara ya. Lalu kemudian be careful when you go out, okay? Be careful. Ke sana dulu. Hey, guys, be careful guys. Orang di sini sensitif, karena nggak biasa. Mesti jalan ya. Ini bisa dikatakan yang di layar ini adalah sudah milik kita ya Pak Ustadz ya, bagian dari pesantren ya. Ini sudah milik Yayasan Nusantara. Masya Allah. Nusantara Foundation. Dan alhamdulillah sudah kita renovasi juga beberapa gedung yang tua yang memang sudah ada. Jadi untuk Bapak dan Ibu tahu bahwa entah kenapa lalu kemudian dijual ke sebuah institusi. Sayangnya institusi itu tidak menjadikannya sekolah, tapi dijadikan peternak ayam. Jadi gedung-gedung yang tadinya memang telah, tapi peternakan ayamnya lalu dijual ke sebuah yayasan Asia Selatan, orang Pakistan, Bangladesh. Nah, rupanya orang Pakistan, Bangladesh ini juga tidak bisa menanganin karena mungkin terlalu luas dan mereka sudah punya beberapa properti yang lain, akhirnya ditawarkan ke kita. Maka kita beli. Nah, ini di belakang saya juga ada gedung satu, gedung tua. Nah, ini. Ya, itu. Jadi bisa dikatakan itu beli satu kampung ya Ustadz ya? Ya, kira-kira satu seluas itulah, 7,5 hektar. Ini gedung tua, beberapa gedung yang ada di sebelah sana yang kita pakai. Di sini tadinya ada gedung besar, di sini ada gedung besar tadinya, tapi karena saya di tengah ini kosong, biar ada open space yang kita bisa nikmatin, udaranya lebih segar, maka kita runtuhkan gedungnya di sini. Nah, sementara gedung yang lain di pinggir-pinggir kita tahankan. Sejujurnya gedung-gedung ini sebenarnya bersifat karena cita-cita kita dalam itu akan bernuansa Indonesia, jadi akan ada rumah adat Minang misalnya, atau rumah Sunda, atau rumah Jawa, atau rumah Makassar. Karena kita ingin menjadikan ini selain pesantren, juga ada mini Indonesia. Kita ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang besar, tentunya yang paling penting kita adalah negara muslim terbesar dunia. Dan kita ingin mengenalkan, karena di Amerika ada stereotipe yang mengatakan bahwa Islam itu selalu Timur Tengah atau Asia Selatan, ya minimal Afrika. Tapi kalau dikatakan Asia, seolah-olah Islam itu nggak ada di Asia. Apalagi kalau dikatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar, orang sini terbingung-bingung, masa Indonesia? Disangkanya Mesir atau Saudi Arabia justru negara muslim terbesar. Dan oleh karenanya ini salah satu usaha kita untuk merubah stigma itu. Nah, ini teman-teman lagi kumpul-kumpul di tenda, lagi masak-masak, bakar-bakar.
Kita ada api unggung, karena memang hari ini hari berbahagia. Jadi ini semua ini, luasnya sekian, kepada yang Ibu lihat. Assalamualaikum. Sabar teman-teman. Sapa dulu nyapa. Kita nyapa dulu, teman. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Selamat bakar. Ya, jangan kopi. Assalamualaikum. Ini teman-teman warga Indonesia yang di sana, Ustadz ya? Ya, ini. Assalamualaikum. Lagi live ke Jakarta. Ini lagi live. Assalamualaikum Bapak Ibu, salam kenal. Ya, silakan. Nah, ini teman-teman lagi menikmati. Cuma memang kita masih batasi undangan karena juga protokol distancing yang diatur hanya beberapa orang saja itu bisa berkumpul. Kita masih menjaga juga walaupun New York dan bagian timur Amerika ini sudah mulai menurun. Yang sekarang naik kalau COVID-19 itu adalah tempat-tempat di mana pemerintahan Republikan pendukung Donald Trump sekarang lagi naik. Di Florida, di Texas, ini lagi naik-naiknya sekarang. Nah, ini juga teman-teman lagi bakar-bakar api unggung. Nah, kita mungkin ke arah sana dulu ya. Basketball. Kita ke arah basketball. Masya Allah, nanti. Ini kita ada beberapa fasilitas yang sudah jadi sebenarnya. Bahkan di pesantren kita ini juga ada swimming pool ya. Masya Allah, sangat lengkap sekali. Ini bukan kita yang buat, tapi memang sudah ada ketika kita beli. Jadi akhirnya kita juga manfaatkan. Jadi santri-santri kita ketika di musim panas ada program hafal Quran, ya sambil berenang sambil hafal Quran. Masya Allah. Karena memang kita punya swimming pool juga ya di sini. Ya, dan ada tempat untuk mereka bermain. Kemudian kita sudah membangun juga untuk mereka beberapa lapangan. Ada 2. Ya. Masya Allah, masih Atau luas. mungkin aja Pak Jaja gini caranya Pak Jaja. Jadi Pak Jaja yang lihat. Ya gini ya, Pak Jaja yang lihat. Nah ini kita ada lapangan basketball. Dengan anak kita, alhamdulillah ada 2 buah. Kita buat ke mereka lapangan basketball. Kemudian juga ada lapangan volley di arah sini. Tadinya itu satu kota kecil yang ramai Ustadz ya. Pada kemana penduduknya itu sekarang? Connectionnya agak putus-putus. Ya ini modus namanya, tapi memang nggak terlalu pesantren ini kan yang memiliki lokasi ini sebelum kita adalah Muslim Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan. Jadi mereka kalau kemarin itu pakai jubah, pakai janggut panjang. Akhirnya teman-teman di sekitar kita dan mereka beli itu pas setelah 9/11 ya tahun 2002. Ya, sehingga waktu itu mereka banyak curiga, bahkan beberapa kali saya dengar FBI datang ke sini. Kesalahan mereka juga adalah terkadang tidak taat aturan. Misalnya mereka motong binatang di sini, kambing di dalam lokasi ini karena dianggap luas miliknya sendiri. Padahal di Amerika tidak bisa demikian karena di sini tidak sembarang orang memotong atau memotong di sembarang tempat. Akhirnya mereka beberapa kali didatangi FBI dan ada kecurigaan. Tapi alhamdulillah setelah kita ambil alih, kemudian kita melakukan pendekatan ala Wali Songo dengan makan-makan, dengan bakar-bakar. Ya orang Indonesia kalau kumpul-kumpul nggak ada makan kan nggak berkah. Seperti sekarang juga kita juga bakar-bakar, kita undang mereka, alhamdulillah mereka senang. Ya, dan mereka bahkan sebenarnya ada beberapa video YouTube itu sudah bisa dilihat betapa tetangga-tetangga kita itu senang dengan keberadaan kita di sini. Dan saya kira ini sudah satu keberhasilan
karena kekhawatiran terutama bagi saya pertama kali adalah apakah tetangga-tangga akan menerima kita. Sebab kalau kita bertetangga dengan orang-orang yang tidak menyukai dan membenci kita, maka berarti kita dalam trouble, kita dalam keadaan tidak baik ya. Tapi kalau tetangga insya Allah sudah bersahabat, selebihnya akan mudah. Ya tinggal sekarang ini tantangan terbesar adalah apakah nanti dana bisa didapat untuk bisa kita membangun gitu. Nah ini ada lapangan volleyball satu dan bisa dipakai untuk bulu tangkis juga. Dan di bawah sana ada lapangan sepak bola untuk anak-anak teman-teman kita bermain. Kalau Bapak lihat di sini sampai di hutan ini sebenarnya itu masih setengah, bahkan kurang dari setengah sebenarnya. Karena tanah kita ini 7,5 hektar, yang terpakai itu barangkali sekitar 3 hektar. Iya. 3 hektaran yang terpakai. Jadi 3 belakang, dan ini masih ada rencana apakah itu ikan perkebunan, mungkin juga nanti kalau memungkinkan akan ada peternakan. Rencana memang di tempat ini kalau sehingga memang kita banyak memanfaatkan itu ketika musim panas atau musim di mana tidak terlalu ekstrim udaranya. Jadi sini lapangan sepak bola, kemudian di arah sana juga ini lagi teman-teman lagi menikmati ininya. Main pakai sabun. Iya, saya beliin sabun. Ini anak-anak lagi menikmati seluncuran di pinggir kolam renang. Nah di belakang gedung ini ada jalan kecil, kemudian di seberang jalan ini, di seberangnya lagi ada tanah kita sekitar 2 area. Acre itu area. Iya. 2 acres. I don't know berapa meter itu kalau 2 acres di Indonesia. Tapi kita punya tanah di seberang jalan juga. Dan di bawah tanah kita itu ada sungai di sana. Ada sungai yang sangat bening, bisa kelihatan ikan-ikannya sebenarnya. Jadi pesantren kita ini masih sangat hijau sekali, sangat alami, natural, dan sangat greeny ya. Sangat subur sebenarnya ya. Jadi sungai, kemudian ada danau kecil di bagian tengah daripada hutan ini. Dan yang kita bangunin ya cuma sekitar 3 hektar saja, bahkan kurang sebenarnya. Ya, dan disinilah kita akan membangun tentunya masjid di depan tadi, agak pinggir jalan biar nampak. Dan kemudian akan kita bangun juga 1 atau 2 kelas, gedung kelas, beberapa kelas gitu. Ya. Kelihatan, dengar. Kemudian kita akan membangun asramanya, tentunya dapur umum karena rencana kita pesantren. Ya, tapi ini tentunya adalah program jangka panjang, rencana jangka panjang, karena ya memang saya tetap bersikukuh bahwa kita berharap tetap dari Indonesia. Maksud saya pendanaan yang kita kumpulkan ini tetap kita memiliki justifikasi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bahwa memang ini Indonesia yang membangun. Jadi untuk sementara ini kita tidak melakukan kontak dengan teman-teman dari negara lain. Tujuannya adalah biar ini menjadi alasan bahwa ini memang adalah sumbangan bangsa Indonesia bagi pengembangan dakwah kita di Amerika Serikat. Ada beberapa kegiatan Islam yang sudah kita lakukan di sini. Ada training, leadership training atau pelatihan kepemimpinan. Juga ada program tahfiz Al-Quran, khususnya di musim panas, dan ada beberapa hal yang lain. Ya tentu untuk sementara masih bersifat kegiatan musiman seperti itu, karena sampai fasilitas-fasilitas yang kita inginkan tersedia, baru kita akan membuka secara resmi pendirian pondok pesantren. Masalah izin, alhamdulillah, saya kira tidak terlalu berat juga, karena beberapa kali dari kantor town, dari kantor kota di sini, justru menelpon atau meng-email ke saya, to be precise, menanyakan kapan akan dimulai proyek pembangunannya. Artinya apa? Mereka ingin sekali bahwa di lokasi ini kita ada pembangunan, karena mereka ingin juga lihat kegiatan di sini, jadi tidak pasif.
tidak menjadi kota mati gitu. Ya, kota ini adalah kota yang sangat indah, sebenarnya menjadi destinasi turis. Jadi tidak jauh dari sini itu ada namanya Connecticut River. Connecticut River ini adalah sebuah sungai yang ujungnya itu ketemu dengan laut dari Long Island di New York. Jadi air dari laut itu air asin tentunya, tapi ketemu di sungai itu tidak campur. Jadi air sungai tetap tawar, air laut tetap asin gitu. Nah, ini salah satu bukti dalam Al-Quran itu, dalam surah Ar-Rahman disebutkan demikian ya. Jadi ada Connecticut River, tempat mereka mancing, luar biasa ikan-ikannya banyak. Dan juga ada beberapa tempat-tempat yang cantik lainnya di sini, dekat hanya sekitar 5-7 menit driving dari pesantren kita. Jadi kita sebenarnya mengharapkan kalau ada teman-teman atau bapak dan ibu dari Indonesia mau datang, silahkan berkunjung ke pesantren kita. Kebetulan di gedung-gedung tua kita ini sudah ada beberapa fasilitas kamar yang siap. Ya, tidak semua hotel tentunya, tapi bisa tinggallah di pesantren ini sambil menikmati daerah sekitar. Tidak jauh Hariman yang biasanya tempat belanja orang-orang Indonesia, tidak jauh dari Boston, hanya 1 jam. Dan beberapa universitas terkenal di sini. Bagi bapak dan ibu yang tentu tertarik dengan universitas akademis, ini ada Yale University di sini, ada Harvard Seminary, Pak Alwi Shihab tamat dari situ dan mengajar di situ juga. Kemudian di Boston ada Harvard, ada MIT dan sebagainya. Tidak jauh dari sini, hanya sekitar 1 jam saja. Jadi pesantren kita ini dikelilingi oleh universitas-universitas terkenal, termasuk Yale dan Harvard maupun MIT dan lain sebagainya. Jadi silahkan saja kalau jalan-jalan ke New York, berkunjung di pesantren kita, mau tinggal juga di sini, nggak ada. Kita punya ruang-ruangan yang sudah siap dipakai. Tempat berkumpul nanti orang Indonesia kalau ke sana, Pak Ustadz ya. Ya. Insyaallah. Kalau sekarang nanti direncanakan santrinya itu dari Indonesia atau dari gimana, Pak Ustadz? Iya, santrinya tentunya dari sini karena masalah visa kalau dari Indonesia. Cuma kita tidak menutup kemungkinan sponsori visa, ya tentu why not, kenapa tidak. Tapi untuk sementara kita berpikir ya kita akan bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren Indonesia untuk mengadakan exchange student. Jadi mungkin nanti pelajar kita di sini akan ke sana dan pelajar mereka akan ke sini. Ya, dalam rangka pengembangan SDM saja. Karena saya kira santri-santri ke depan itu memerlukan wawasan global. Jadi misalnya dengan Gontor mungkin bisa mengirim santri ke sini 10 orang dalam jangka 3-6 bulan misalnya untuk belajar. Sementara santri kita mungkin nantinya bisa kita utus ke sana. Karena saya kira penting anak-anak kita ini diajari wawasan global, bahwa dunia kita adalah dunia global sekarang ini. Siapa mereka itu, Ustaz? Ini anak siapa katanya? Siapa ini? Oh, ini anak-anak warga Indonesia yang ada di kota New York dan sekitarnya. Jadi memang hari ini acara silaturahmi masyarakat Indonesia dalam rangka 17 Agustusan sebenarnya. Ini acara rutin di pesantren kita, sudah 2 tahun kita melakukan. Ini tahun ketiga. Ya, tahun ketiga hanya karena tahun ini COVID maka kita batasin. Karena ada aturan pembatasan di kota Connecticut ini untuk berkumpul tidak boleh lebih dari sekian orang. Maka kita pun hanya membatasi beberapa orang saja, anak-anak khususnya bisa datang untuk menikmati acara-acara kita. Mereka akan tinggal di sini, bermalam di sini, mereka bakar-bakar kambing, saya lihat macam-macam. Bisa kita lihat mereka, Ustaz? Main aja. Kita ngobrol sama salah satu dari mereka. Main apa? Prosotan air. Boleh ditanya nih Bu Chandra. Assalamualaikum Bu Chandra. Gimana kegiatan hari ini? Aku hari ini. Salam Pak. Salam kenal, kami dari Jamiah Masjid Indonesia dan sahabat-sahabat lainnya.
Ini emang lagi anak bernyit, Pak. Insya Allah. Dan musim apa di sana berapa derajat itu? Masih Sekarang ini kalau derajatnya berapa ya? Sekitar 75 adalah 75 80 itu Fahrenheit. Fahrenheit tapi jadi nggak berapa ya? 18 apa kali ya? Ya, sekitar 18-20-an di Indonesia. Ya. Celcius. Udaranya enak banget sekarang. ya. Kebetulan lagi enak. Ini kalau yang di belakang sini ini masih hutan, Pak. Ini emang properti kita juga Nusantara Foundation, tetapi masih hutan. Jadi belum di ini. Oke. Ini kamar-kamar. ruangan-ruangan yang sudah kita renovasi dan masih berlangsung renovasinya untuk asrama nantinya. Mana kita? Sebelah sana aja yang sana. Agak kunci ya. Ini ruangan-ruangan kita sudah direnovasi dan alhamdulillah tidak kalah-kalah banget dengan pesantren modern di Indonesia lah kalau jadi mohon doa saja. Kelas hotel ini. Kamar mandinya. Makanya sebenarnya kalau ada bapak dan ibu yang kesini dan bisa tinggal di sini kalau misalnya berkunjung. Mau tanya Ustadz, ada batas usia nggak Ustadz? Ya, Batas usia. Ada batas usia kalau mau jadi santri? Batas usia? Ya saya kira yang formalnya memang SMP SMA, tapi nanti kita akan ada juga santri-santri yang bersifat non formal. Jadi misalnya para mu'alaf yang tidak terbatas umur berapa saja kita akan terima tentunya. Akan ada program sini. Salah satu program utama kita di sini nanti itu adalah Mu'alaf Center. Jadi di pesantren kita nanti ada satu gedung khusus untuk pelatihan mu'alaf. Pelatihan yang kita maksud itu ya pelatihan dasar Islam dan juga pelatihan untuk menjadi imam. Karena memang salah satu cita-cita saya sendiri sudah lama adalah ingin supaya imam-imam ke depan di Amerika ini bukan lagi imam yang diimpor. Tapi kalau bisa imam yang diproduksi di Amerika, memang orang Amerika yang tahu Amerika, sadar akan budaya Amerika, dan lain sebagainya. Ini sementara ini ruangan yang kita pakai sebagai serbaguna. Ya. Kadang kita ada acara, ini ada ruangan di sini. Ini cukup luas, ada di belakang juga, ada di belakang ya. Lasnya. Ini acara kita, acara summer camp menghafal Al-Quran tahun lalu di sini. Tahun ini kita tidak adakan gara-gara COVID. Ya, tapi tahun lalu alhamdulillah ada santri-santri kita dalam 1 bulan bisa menghafal sekitar 5 juz. Ini masih ruangan-ruangan yang belum kita atur, tapi fasilitasnya lemari-lemari kita sudah siapkan, furniture juga kita sudah beli, tapi masih dalam proses sudah begitu ya. Ini wudhu ini Pasti juga nanti kita renovasi. Bapak Ibu kalau mau sambil Ustadz jalan-jalan, kalau ada pertanyaan bisa raise hand di
atau di Ya, tempat silakan kalau ada yang bisa live. ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada ditanyakan. Ini saya bacakan salah satunya dari Ibu Nur ya, Nur Hayati ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana mengenai perizinan? Apakah pemerintah setempat memberikan izin untuk mendirikan pesantren? Sehubungan Amerika adalah mayoritas non-Muslim. Jadi perizinan bagaimana bisa izin sebagai pesantren di sana, Ustaz? Pemerintah federal. Jadi tidak ada wewenangannya Donald Trump. Ini adalah wewenangan negara bahagian. Kenapa kita memilih Connecticut ini? Karena Connecticut itulah daerah di mana Demokrat yang berkuasa dan Demokrat itu selalu bersahabat. Jadi agak lebih longgar. Ya. Dan saya kira masalah pendidikan di Amerika itu justru sangat dipermudah. Hanya saja memang ya ketat dalam arti harus diikutin semua aturan-aturan. Nah itu bukan karena agama, bukan karena Islamnya, tapi semua sekolah itu memang punya aturan-aturan tersendiri. Misalnya kalau Bapak lihat di sini pintu ini bukan pintu kamar ya. Ini bukan pintu sembarang, tapi ini pintu anti api. Ya. Dan ini mahal. Jadi bukan sembarang pintu yang boleh kita pasang, tidak boleh kayu, harus anak-anak. Ada orang. Ini semua kamar-kamar anak-anak. Ada 9 kamar di ruangan ini. Anak-anak ini juga kamar. Jadi masalah izin insya Allah kita tidak terlalu pesimis karena memang ada kemudahan-kemudahan selama memang kita penuhi semua aturan-aturan yang ada. Dan aturan ini bukan hanya diperuntukkan karena Islamnya bukan, tapi memang berlaku untuk umum. Misalnya pintu, bagaimana tatanan ruangannya, bagaimana ini semua ada aturan. Apalagi namanya public use, penggunaan publik di sini nggak sembarang. Misalnya pemadam kebakaran harus langsung berkontak dengan pemadam kebakaran di pusat. Jadi begitu ada masalah dengan gedung kita, itu pemadam kebakaran udah ketahuan langsung sendiri dalam jangka 3-5 menit sudah datang sini kalau masalah. Jadi itu juga masalah dana. Jadi semua di Amerika ini memang ketat, tapi itu untuk masalah kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Nah kalau semua aturan kita bisa penuhi, tidak ada alasan untuk menolak. Ya, bahkan kita punya hak misalnya kalau kita merasa ada diskriminasi, ada penolakan misalnya karena hanya kita beragama Islam, maka tentu kita punya hak untuk menuntut di pengadilan. Dan itu ada beberapa kasus bahwa teman-teman Muslim kita memenangkan kasus Jadi saya tidak terlalu khawatir mengenai izin, ya, karena insya Allah apalagi di Connecticut daerah yang memang Demokrat yang berkuasa. Okay. Yang lain, Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Nah ini itu gedungnya tadi. Silakan kalau mau tanya. Nah ini rumah, satu lagi rumah yang sudah kita renovasi dan sudah siap pakai. Bisa dipakai kalau ada teman-teman yang mau berkunjung tinggal di sini. Ada 6 ruangan sebenarnya, 6 kamar, 3 kamar mandi. Cukup besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang mau langsung bertanya dengan raise hand atau dengan tangan ini nanti saya buka mute. Ya silakan. Silakan, ini ada Pak Edi ya, Pak Edi, silakan Pak Edi. Saya sudah unmute Pak Edi Satria. Ya, silakan Pak Edi. Assalamualaikum, ya. Ustaz Samsi. Ya, waalaikumsalam. Edi Satria. Saya pertama kali ke Connecticut itu 95, dijemput oleh Bu April Nasution sama waktu itu mantan suaminya. Apakah masih ada? Apakah ikut di situ dulu di Yale lupa saya kotanya. Jadi terima kasih, ini sudah membangkitkan nostalgia kami di Connecticut dan luar biasa sekali ya tempatnya. Saya pikir tadi itu mau diajak ke Harvard Seminaris area, ternyata ini luar biasa. Jadi Harvard Seminari dari sini hanya 30 menit. Iya. Nah, dekat sekali dari kita. Saya di Yukon dulu 97. Ya, Universitas Connecticut ini dekat juga. Universitas Connecticut ini University of Connecticut itu hanya sekitar berapa menit dari sini? 40 menitan ya?
kurang lebih. Yang Kurang di lebih 40 ya, menit. yang di Willy Mantik Pak, yang di stores. Iya. Baik, saya ucapkan selamat berjuang Terima kasih. dan semoga lancar semua urusan dan rencananya. Mudah-mudahan masih bisa sempat ke sana nanti. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di chat. Ya. Tanya lagi. Ini mungkin ada yang bertanya, Ibu Sil ya. Ini Pak Silakan Azhar, Pak. silakan. Ini ada pertanyaan mana ya? Saya pilih aja dulu. Pak Azhar nih, Pak Azhar. Siap, Pak Azhar. Silakan Pak Azhar. Silakan di-unmute tolong Pak Azhar di-unmute. Oke. Ya. Ya, silakan Pak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsi. Ya, waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya dari Abdul Basit Arsyad. Jadi namanya di situ Azhar. Nama yayasan saya Al Azhar Mandiri. Masya Allah. Jadi saya punya yayasan di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang baru-baru kemarin ada gempa tsunami. Wah, kita sabar. Alhamdulillah kita sudah kembali bangkit lagi dari Palu, tapi sekarang menghadapi yang baru lagi COVID-19. Saya perkenalkan, saya punya yayasan, punya murid 1.500 orang dari SD, SMP, SMA. Selama ini siswa kami pernah ke Australia, jadi sekitar 10 orang menginap di sana di rumah keluarga orang Indonesia sambil belajar bahasa Inggris, mempermantap. Kemudian juga beberapa kali ke Korea. Ada keinginan dari kami untuk jalan-jalan ke, siapa tahu Ustadz bisa menerima ke Amerika, mungkin beberapa orang siswa yang mampu, mereka orang tua membiayai, mungkin di sana belajar mereka. Hanya saja mungkin masalah visa. Kalau visa saya Ustadz 5 tahun Ustadz, karena saya kemarin udah 2 kali ke Amerika, sempat ke kota New York sampai ke terminalnya, terminal pusat. Ya. Cuman pertanyaan saya bagaimana visa Ustadz? Apakah visa itu bisa dibantu? Bisa. Jadi selama ini kami sudah bekerja sama dengan satu sekolah di Serang, namanya Insan Pendekia Madani, ya milik Fatah Cilindrung. Jadi setahun mereka itu mengikutinya kemarin 2 kali satu angkatan 12 orang untuk program yang disebut Global Leadership Program. Ya, jadi ada kepemimpinan. Nah, salah satu yang kita lakukan dalam program tersebut adalah pendalaman bahasa Inggris. Ya, kebetulan saya punya beberapa yang guru bahasa Inggris yang mereka yang pengajarnya. Nah, kalau memang Bapak misalnya ada berkegiatan itu, bisa nanti di Nusantara Foundation Jakarta, karena kita punya kantor di Jakarta. Nusantara Foundation ini terdaftar di Amerika, tapi juga resmi di Indonesia, di Kementerian Hukum dan Kementerian Sosial. Jadi kita NGO di Indonesia, tapi juga full non-profit di Amerika. Jadi urusan di Indonesia itu ada Nusantara Foundation yang bisa membantu, dan untuk kami yang memberikan sponsor. Ya, sudah sponsor. Insya Allah ada koneksi dan mereka udah kenal kita dengan baik, karena program Global Leadership kita yang sekolahnya Pak Tamsil itu sudah berjalan sekitar sudah 2 tahun ya. Jadi sudah angkatan kelima sebenarnya. Ya, jadi 2 tahun angkatan kelima, 1 tahun 2 kali. Jadi silakan, saya kira dengan sangat senang hati kita bisa bekerja sama, dan kami siap fasilitasi itu di sini maupun pengurusan visa di Jakarta. Ya, berarti tidak ada masalah dengan pengurusan visa Ustadz ya? Ada masalah kan? Anak-anak yang kemarin ke sini juga nggak ada masalah, mereka pada dapat visa. Alhamdulillah. Iya. Dengan surat Ustadz buka program kapan Ustadz? Kira-kira 2021 sudah buka programnya Ustadz? Ya, pokoknya kalau selesai kita bisa buka. Karena program jalan sesungguhnya. Hanya sekarang ini terhambat karena COVID-19. Jadi bukan sesuatu yang baru. Iya. Kita sudah lakukan hanya karena COVID saja, akhirnya sekarang ini terhambat. Jadi begitu COVID dan aman untuk travel, insya Allah kita siap untuk memberikan. Baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz informasinya Ustaz. Insya Allah. Ya, alhamdulillah kami selalu, kita juga baru membuat yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Nanti hal-hal yang
paket-paket program Ustadz Samsi Ali, nanti kita bisa sama-sama kita berkolaborasi ya. Ada kantor Nusantara Foundation di Jakarta Ustadz ya, nanti kita mampir untuk bisa membuat program kerjasama ini sahabat-sahabat yang dulu. Ini ada lagi yang bertanya. Minta alamat ya Ustaz ya? Boleh Pak, nanti silakan bisa berhubungan langsung dengan Ustadz. Jakarta, alamat kantor cabang Jakarta Ustaz. Ya, insya Allah. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin dari Pak Umar bin Suraji ini mau bertanya Bu langsung. Trisna. Ada Bu Trisna? Silakan Bu Trisna. Nah, Bu Trisna silakan Bu. Masih di ini. Silakan Bu. Iya, ya, unmute dulu ya Bu. Ah, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Samsi Ali. Assalamualaikum. Udah dengar belum Pak Samsinya? Sudah dengar Bu, silakan Bu. Sudah dengar? Assalamualaikum Pak Samsi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya. Ya. Silakan. Iya, Pak Samsi. Saya senang sekali mendengar. Bu, silakan. Iya. Saya alhamdulillah senang sekali bertemu Pak Samsi lagi di sini. Saya dulu di tahun 2012, 13, 14 sering mendengar ceramah Bapak di Masjid Queen Al-Hikmah, ya Pak Ustadz. Kebetulan saya kerabatnya Ibu Yasmin Zain. Mungkin Pak Samsi tahu waktu menikahkan Reza sama si Anggi. Tetapi saya nggak sempat hadir ke Amerika waktu itu. Reza. Ya, si Reza, Pak Ustadz masih ingat ya Pak Samsi yang meninggal kena COVID kemarin. Iya. Reza kan juga sempat mengirim videonya untuk merenovasi. Iya. Saya ingin bertanya. Silakan Bu. Iya. Apakah pondok pesantren di Connecticut ini ada hubungannya nanti enggak dengan Masjid Al-Hikmah di Queen, New York City? Kemudian karena ini di Amerika, Pak Ustadz, kalau biasanya di pondok pesantren di Indonesia kan sering santrinya itu free of charge, jadi tidak ada biaya. Bagaimana kalau nanti orang-orang yang untuk menuntut ilmu di sini, kalau tidak ada, bagaimana dengan itu, dengan gaji, biaya operasional guru-guru dan sebagainya itu didapatkan dari mana? Dan kedua, bagaimana dengan kita untuk mendapatkan guru-guru tersebut? Mungkin kalau ada tamatan pondok pesantren dari Indonesia, apakah bisa untuk apply ke sana? Gitu aja Pak Ustadz, Pak Samsi, mudah-mudahan semua rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, kita mendoakan semua ya. Begitu Pak Samsi, terima kasih. Ya, saya kerabatnya Pak Ibu Yasmin ya Pak Samsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Jadi secara formal, official, tidak ada hubungan dengan Masjid Al-Hikmah, tapi karena kita adalah warga Indonesia dan Masjid Al-Hikmah itu adalah milik kita, maka sudah pasti secara tidak langsung ya ada relasi. Ini jamaah yang ada di sini hari ini juga jamaah Masjid Al-Hikmah, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Walaupun secara administrasi berbeda, karena Masjid Al-Hikmah itu punya manajemen sendiri. Kalau kita punya pesantren ini di bawah manajemen Nusantara Foundation. Sementara Al-Hikmah itu di bawah Indonesian Muslim Community Incorporated. Jadi ada IMCI namanya. Mereka punya yayasan juga. Tapi kita tidak bisa memisahkan itu karena memang secara alamiahnya kita adalah warga Indonesia. Dan pesantren ini kita maksudkan untuk mengenalkan masyarakat Muslim Indonesia di Amerika khususnya. Bahkan kalau bisa di dunia. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun secara manajemen official resmi tidak bisa juga dicampur karena masing-masing punya operasi. Mengenai guru-guru, tentu kita mencari guru yang punya kemampuan. Salah satu kemampuan tentunya adalah mereka harus bisa berbahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris ya memang
bisa diterima oleh anak-anak ya. Iya. Yang kita maksudkan itu adalah bahasa Inggris yang American style, American accent gitu ya. Iya. Sebab pengalaman kita mendatangkan ustaz-ustaz dari Indonesia, bahkan yang bisa berbahasa Inggris pun terkadang susah dipahami sama anak muda kita. Karena bahasa Inggris yang terkadang ya heavy accent itu susah dipahami anak muda kita. Sehingga memang guru-guru ke depan ini harus yang memang dari sini. Kalaupun harus ada dari Indonesia, kemungkinan ya guru-guru agama yang hanya mengajar ngaji dan sebagainya itu. Iya. Walaupun tetap bahwa ini harus menjadi ciri khas Indonesia dan kita tidak akan menghilangkan ciri khas Indonesia itu. Iya. Guru dari luar juga permasalahannya adalah permasalahan visa. Karena di Amerika ini kan masuk Amerika saja susah, apalagi untuk visa kerja. Ya, ustadz-ustadz kita yang datang kemarin itu terkadang pakai visa kunjungan, sehingga ketika mereka ketahuan kalau memberikan ceramah dengan ada imbalan misalnya, maka itu jadi masalah. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengarkan dulu kenapa Ustadz Felix Shaw pernah dideportasi dari Houston atau dari Texas. Ya, karena itu salah satunya ketahuan bahwa ketika beliau memberikan ceramah di sini, ya pasti ada imbalan dan itu yang namanya pajak atau tax ya IRS di Amerika ini sangat ketat sekali. Dan oleh karenanya tidak mudah untuk kita bisa mendatangkan pengajar dari luar, kecuali memang kalau nanti pesantren kita betul-betul bisa mensponsori para pekerja untuk datang dan sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan untuk itu. Iya. Iya. Berarti perjuangannya luar biasa Pak Ustadz Samsi Ali nanti untuk mempersiapkan SDM-nya nanti ya Pak Samsi. Oh ya, satu lagi Pak Samsi, saya bisa memberi informasi, teman-teman saya di Amerika itu banyak yang kesulitan untuk berangkat haji ke Mekah, naik haji. Jadi mereka itu kalau kayak di Indonesia kan ada bimbingan manasik segala macam. Sementara kalau di Amerika kan kurang begitu sebagus di Indonesia. Jadi mungkin nanti ke depannya yayasan kita ini, pondok pesantren kita ini juga bisa mengadakan untuk menghandle pengiriman masyarakat Indonesia yang ingin naik haji, Pak Samsi, begitu. Ya, saya sebenarnya membawa jamaah haji. Tahun lalu saya membawa jamaah kok. Are you leaving? Oke, assalamualaikum. Saya membawa jamaah haji dan saya mungkin berani mengatakan bahwa persiapan itu tidak kurang-kurang dari Indonesia. Kita melakukan manasik dan kita melakukan pendampingan di sana. Di Indonesia karena kebanyakan jamaahnya, terkadang justru ustaznya kurang bisa menangani semua jamaah itu. Karena terlalu overwhelmed, terlalu banyak jamaahnya. Tapi kita di sini penanganannya luar biasa. Kita melakukan manasik itu minimal 3-5 kali bahkan lebih ya sebelum pemberangkatan. Dan kita ke beberapa kota ya untuk melakukan training itu. Jadi travel haji di sini banyak di Amerika. Bahkan ada teman kita di daerah Washington State di Olympia sana, namanya Ustadz Muhammad Joban. Itu memang bisnis beliau, bisnis travel ini, jamaah haji umroh. Kalau saya hanya memang sekali-sekali saja saya membawa jamaah kalau banyak yang minta. Misalnya tahun lalu saya berangkat haji karena memang saya rindu karena sudah sekitar 2-3 tahun tidak berangkat haji, dan kemudian saya berniat menghajikan ibu saya yang meninggal 10 tahun yang lalu. Maka karena sekalian saya berangkat membadalkan ibu saya mengumumkan ke jemaah, ternyata banyak sekali jemaah yang ikut sama saya. Jadi kita punya grup sendiri berangkat haji tahun lalu itu. Silahkan dikontak kalau ada yang mau naik haji, saya kira tidak terlalu sulit banget. Ada Pak teman saya di kota Hall di Michigan, dia berniat naik haji, insya Allah mungkin kalau bisa 2021, nanti saya kasih informasi supaya menghubungin Pak Samsi ya Pak ya. Ya boleh silakan. Ya, Ibu Titik Sregar. Ya, insya Allah nanti saya sampaikan. Ya. Siap. Insya Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi sekarang Pak Dadan Irawan ya, ini sahabat saya di Bandung nih, punya properti juga di Boston. Silakan Pak Dadan. Belum di-unmute. Silakan Pak Dadan. Pak Agung bisa di spotlight beliau. Mana putus ya? Silakan Pak Dadan. Nah, yaudah, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz Samsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Senang sekali Pak.
senang sekali bahwa di Connecticut sudah ada pesantren Nusantara. Kebetulan kami ada usaha di Boston dan insya Allah bulan Oktober kami akan ke sana dan insya Allah akan berkunjung dan apabila membutuhkan dana kami siap untuk saling membantu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ikut, Ya, ikut. terima kasih Pak. Kalau bisa ambil nomor kontak saya juga Pak. Boleh nanti. Insya Allah. Ya. Untuk para pejuang subuh yang juga mau menitipkan bisa langsung kepada Ustadz Samsi atau melalui kami juga nggak apa-apa. Silakan dengan Bapak Fadian. Terima kasih Pak Fadian. Terima kasih. Ini Pak Dadan. Ini. Terima kasih banyak Pak Dadan. Beliau kalau kita tahu di Bandung ada 4848 Pak Dadan ya. Oh, sekarang 4848 tidak hanya transportasi, tapi ada beberapa proyek di Thailand juga, di Boston juga ada. Insya Allah Pak Dadan niat baik nih, alhamdulillah kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah mohon doanya Pak Dadan dan dukungannya Pak Dadan karena memang ya kita memerlukan dana yang cukup besar ya, karena memang ya namanya Amerika juga kalau rupiah kita dolarkan jadi kecil, tapi insya Allah dengan niat yang kita miliki karena saya memang dan kita semua tentunya bahwa proyek Bangsi Indonesia untuk pengembangan dakwah global kita. Nah, karena mohon maaf kalau saya mungkin menyampaikan sekali lagi yang sering disampaikan di mana-mana, ada kegalauan saya sebagai putra Indonesia yang hidup lama di Amerika. Saya sudah 23 tahun lebih dan saya di luar negeri ini Terputus. Putus ya. Mungkin Pak Dadan bisa di spotlight lagi. Ya udah masuk ya? Udah masuk silakan. Terputus ya? Ya. Ya, jadi salah satu kegalauan saya ini pada memang kok negara kita ini kan negara besar, bangsa kita ini bangsa besar. Ya, sejarah kita besar, kita punya potensi yang besar. Tapi sejujurnya kok kita tidak terlalu banyak dikenal ya, di Amerika khususnya ini. Lebih dikenal Thailand, Malaysia, Singapura, apalagi Filipina dan sebagainya. Jadi saya ingin melakukan sesuatu yang bisa mengenalkan sekaligus bahwa kita ini negara besar, bangsa besar, tapi yang terpenting tentunya bangsa Muslim terbesar. Makanya kita bergerak di pendidikan Islam ini. Ini salah satu cara untuk mengenalkan kebesaran Indonesia sesungguhnya. Itulah sebabnya kami selalu bermimpi bahwa mudah-mudahan ini bisa terbangun. Dan yang membangunnya itu memang kita bangsa Indonesia. Insya Allah itu memang sebuah cita-cita besar dan tentunya saya mengistilahkan mimpi, tapi mimpi kita ini adalah mimpi yang insya Allah. Mimpi di saat kita terjaga. Dan mimpi yang terjaga insya Allah itu adalah bagian dari ikhtiar. Jadi mohon doa, mohon dukungannya juga. Mudah-mudahan Allah memudahkan insya Allah. Amin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini Pak Dadan informasi juga kemarin hari Kamis kita Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah sudah diresmikan oleh Pak Anies. Salah satu cita-cita beliau juga meningkatkan kerjasama kita tidak hanya nasional tapi luar negeri nanti. Kebetulan Pak Ustadz Samsi Ali juga hadir memberikan sambutan ketika ada Gubernur Pak Anies. Pak Anies juga menyampaikan salam Pak Ustadz ini tidak bisa hadir, tadinya mau hadir juga. Ya, beliau kalau ke Amerika itu, kalau ke New York khususnya insya Allah ketemu dengan kami. Waktu terakhir kemarin itu adalah ketika akan ada penandatanganan itu ya, Grand Prix, apa namanya itu, mobil balap itu. Oh ya, mobil balap, Formula 5. Dan kami, walaupun dalam keadaan sibuk beliau itu ya insya Allah singgah ketemu dengan kami, kita sempat ngobrol-ngobrol. Demikian juga untuk kami di Jakarta, kami di setengah paksa untuk hadir di balai kota dan memberikan khutbah Jumat, ceramah dan sebagainya oleh beliau. Ya. Kita dekat dari dulu. Kemarin terima kasih ini memberikan sambutan juga waktu peresmian Yayasan Pejuang Subuh. Nanti Pak Dadan juga bisa kita kontak untuk melakukan the real thing untuk jamaah internasional. Ini Pak Ustadz Atabik Lutfi juga hadir di sini. Pak Ustadz mau bertanya nih setelah ini kita kajian beliau nih. Pak Atabik ya. Pak Ustadz Pak Ustadz mau tanya tentang pesantren di Connecticut. Ada Pak Samsi Ali, silakan Pak. Masih di unmute ya.
Oke, mungkin nanti dulu deh. Assalamualaikum Ustaz Syamsi. Salam Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair. Hal Ustaz? Khair. Masya Allah. Zaman ini. 2009 ya. Iya, udah lama sekali, Masya Allah. Antum Masya bawa Allah. ke restoran itu, subhanallah. Iya, benar. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita. Iya. Alhamdulillah. Ya inilah Ustaz lokasinya ini, lokasinya. Jadi tadi hanya yang kita pakai bangunan ini kelihatan sekitar 3 hektar, tapi lokasinya sekitar 7,5 hektar ke belakang. Subhanallah. Ya, jadi mohon doa insya Allah. Ya, masih banyak lah rencana-rencana di sini kalau Allah memudahkan semuanya. Mudah-mudahan kita bikin perkebunan juga ada peternakan kambing dan sebagainya di belakang gitu. Rencana kita juga kalau memang Allah memudahkan kita akan membuat kita menyebutnya Nusantara House, jadi guest house intinya. Tamu-tamu kalian datang ada tempatnya juga tinggal, insya Allah. Ini besok pagi, nanti malam waktu Jakarta ya, jam 8. Kebetulan yang mendesain pesantren kita ini, master plan-nya itu Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, karena beliau seorang arsitektur yang tamat dari Amerika, jadi paham betul struktur tanahnya segala macam. Maka secara khusus saya minta beliau mendesain master plan pesantren kita. Dan besok pagi insya Allah kita ada dialog tentang banyak hal termasuk tentang pesantren kita nanti dengan beliau. Karena beliau pernah di kota New York itu 2 tahun. Dan waktu di kota New York ya jamaah kami. Bahkan membantu kami jadi pengurus masjid waktu itu. Ya, kami menerbitkan majalah Al-Hikmah dulu di Masjid Indonesia. Dan Pak Ridwan Kamil yang mendesain majalah kita, saya masih ingat. Dan istri beliau, Ibu Atalia itu jadi guru ngaji Saturday School di masjid kita dulu. Nah, jadi besok pagi waktu sini, besok malam, nanti malam kalau di Jakarta ini, Nanti malam sore. kami ada dialog. Ya, nanti malam jam 8. Kami ada dialog dengan beliau juga. Kebetulan Ridwan Kamil teman adik juga di ITB, jadi dulu belajarnya di rumah juga, insya Allah silaturahim. Ya, saya dengar banyak teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang tamatan ITB yang katanya mau hadir juga nantinya itu. Ya, ini adik kan arsitek juga ada di San Francisco juga nih, udah mau hadir juga dengan Ridwan Kamilnya sekarang. Iya, siap, insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin ada baik yang... Bapak, kalau ada lagi yang mau tanyakan silakan. Silakan Bapak-bapak, kalau Ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ada di chat. Pak Agung bisa lihat ada yang mau bertanya. Ya, jadi saya lihat banyak ya, alhamdulillah ada niat baik untuk ikut mendukung. Semua bisa disalurkan lewat Nusantara, Yayasan Nusantara di Jakarta. Karena supaya ada pertanggungjawaban. Jadi kita ingin dana itu dikumpulkan di Jakarta, dilaporkan setiap saat, dilakukan audit, lalu kemudian dikirimkan kemari untuk pembangunan pesantren kita. Tentu ada sebagian ingin langsung mengirim, tapi mungkin agak komplikasi kalau mengirim langsung. Nanti juga karena di sini ini kan agak ketat, dana-dana yang masuk dari luar itu selalu dipertanyakan, apalagi lebih dari $10.000 saja pasti sudah ditanyakan itu. Siapa yang menyumbang, untuk apa, sumbernya dari mana. Jadi agak ketat. Itulah sebabnya kita membuka yayasan di Indonesia agar segala dana yang masuk ini kita bisa pertanggungjawabkan, baik di pihak Indonesianya maupun di pihak Amerikanya. Jadi selalu ada audit. Dana kita di Amerika ini juga selalu ada audit dari IRS, ya, dari Badan Pajak Amerika, karena memang sangat ketat sekali. Jadi silakan Bapak dan Ibu, kalau ada niat baik untuk ikut mendukung ini, insya Allah bisa lewat Yayasan Nusantara di Indonesia. Di Jakarta dengan Ibu Irma ya, Ustadz ya, Ibu Irma. Ya, alhamdulillah kenal betul, udah 4-5 tahun yang lalu kenal dengan Ibu Irma. Ya, alhamdulillah. Beliau banyak membantu saya di Jakarta, itu yayasan kita di Jakarta. Ya. Saya kira ada itu di sini. Ya. Hadir juga ada ya Bu Irma. Nah, itu ada suaranya itu Mbak Irma. Silakan Mbak Irma memperkenalkan diri. Mbak Irma. Mana Mbak Irma nih? Kalau Mbak Irma ada silakan. Biar dikenal sama Bapak dan Ibu-ibu pejuang subuh Bintaro. Atau Mbak Citra barangkali. Citra. Mbak Irma. Saya lihat Mbak Citra ada kok. Tadi ada chat itu dari Mbak Citra kali. Mbak Irma akan
Sama siapa? Irma Habib. Oke, boleh nanti insya Allah kita kaitkan silaturahim kita. Ya. Irma. Nanti Mbak Citra kirimkan nomor karena ada yang tanya alamat Nusantara di Jakarta. Ini Pak Polo Rizal tanyanya alamat di USA apa yang di Jakarta? Kalau di Jakarta Mbak Citra nanti yang berikan teleponnya, kontaknya ya supaya kontakkan di Jakarta. Saya juga punya nomornya yang Nusantara Foundation yang di Jakarta. Ya. Pak Polo arsitek. Juga Pak Riko mau bertanya, silakan mungkin Pak Agung, Pak Riko. Silakan Pak Riko. Masih mute Pak Riko. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, untuk mendukung kegiatan Yayasan Nusantara Foundation, apakah ada usaha-usaha bisnis yang dilakukan juga, misalnya entah halal store di sana atau apa begitu? Mungkin ya ingin tahu lebih jauh. Mungkin itu juga bisa menjadi perputaran ekonomi juga untuk masyarakat Indonesia di sana. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Memang kita harus inovatif ya. Kita harus inovatif karena untuk jangka panjang kan tentunya kita tidak ingin selalu hanya bersandar kepada donasi saja. Ya, tapi memang untuk melakukan semua itu kan perlu dana. Ya, dan kita sementara sekarang ini arahkan semua dana yang ada itu ya, mulai dari pembelian lahan sampai kepada pembersihan renovasi. Ya, dan sekarang ini dalam proses misalnya pengumpulan dana untuk pembangunan, semua kita arahkan ke sana. Tapi untuk jangka panjangnya seperti yang saya sebutkan tadi, mau tidak mau untuk sustainable-nya, untuk supaya keterus-terusan ke depan tidak selalu bersandar kepada donasi saja, pasti harusnya ada semacam usaha-usaha bisnis seperti itu. Apakah itu halal grocery ya dan lain sebagainya. Termasuk misalnya usaha-usaha membuka peternakan kalau memungkinkan. Kami berkomunikasi dengan Pak Reza yang dari New Zealand ini, dari Selandia Baru yang memang seorang pengusaha sukses kita di bidang peternakan. Ya, kami akan minta beliau masukan itu, walaupun kami tentunya dalam kecil ya, karena lokasi kita hanya sekitar 2 hektar, 3 hektar untuk peternakan misalnya. Tapi Pak Reza kan besar. Nah, tapi beliau bisa memberikan ekspertisnya lah untuk pengembangan ke depan. Jadi mau tidak mau begitu arahnya Pak ke depan, tapi ini mungkin jangka panjang ya ke depan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Insyaallah. Terima kasih. Ini udah chat langsung ke saya nih ada Bang Leroy di sini. Assalamualaikum Bang Leroy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orbit, ini pengajian Orbit. Agak tukar ya pada Samsi, pada cek oke. Madeceng alhamdulillah. Iya, saya itu dikasih ini sama Om Emil Arifin tuh. Itu nanti jadi donatur besar itu Pak Emil Arifin tuh buat Nusantara di sana itu. Iya, siap. Insyaallah. Iya, kita juga di Orbit juga lagi mau ngumpulin nih untuk bisa bantu di sana. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nanti bisa komunikasi dengan Mbak Irma, Mbak Citra yang di Jakarta. Iya, mereka semua yang urus insyaallah. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Samsi. Iya. Dan jemaah jangan lupa kalau jalan-jalan ke Amerika khususnya ke bagian timur, jangan lupa kontak kami singgah di sini. Apalagi kalau pas udaranya bagus, memang daerah sini daerah destinasi turis. Ya, jadi ini kombinasi 2 kota yang dikenal ini, Boston dan juga New York. Dan Philadelphia nggak jauh dari sini. Washington juga sekitar 6 jam kalau naik mobil. Jadi dekat semuanya. Siap. Orang Indonesia kalau ke kota New York itu kan biasanya belanja namanya Hariman itu. Nah, dari pesantren kita ke Hariman ini juga tidak jauh sebenarnya. Jadi tidak ada alasan lah untuk nyewa hotel-hotel mahal-mahal kalau mau yang berkah dan sederhana ya udah di pesantren kita. Siap. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Iya. Bu Putri, bulan ini yang bagus itu kalau berkunjung kemari. Antara bulan Mei sampai Oktober itu bagus sekali udaranya. Kalau mau melihat musim apa istilahnya itu kalau musim sebelum fall, musim gugur ya fall itu daun-daun pada kuning, pada warna-warni itu sekitar bulan Oktober November. Itu sebelum masuk musim dingin.
Kalau dingin ya sudah kayak mati semua pohon-pohon ini. Dan agak ekstrim dinginnya di Connecticut ini kan termasuk agak ekstrim dinginnya. Jadi kalau mau yang berbunga-bunga ya itu sekitar bulan Mei, bulan 6. Kalau mau yang warna-warni berjatuhan daun-daunnya itu sekitar bulan Oktober, bulan November. Fall. Wah, iya. Pas nanti kalau bulan musim semi boleh tuh saya dengan Pak Emil mau sepedahan di sana itu, Pak Ustadz. Ya boleh. Ya. Insya Allah. Iya, Pak. Masih ada waktu Ustadz, maghrib di sana jam berapa? 19.47. Nah, ini ada masih. Ada Pak Jafar nih. 1-2 kali lagi mau masuk. Ya. Silakan Pak Jafar, kalau bertanya kepada Pak, katanya satu kampung nih Bapak. Silakan Pak Jafar. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Samsi Ali sering WA. Salam. Kami teman sekampung. Alhamdulillah. Jadi gini aja saya kebetulan punya perusahaan dan memang kita bangunin sistem crowdfunding, kebetulan juga punya foundation namanya jannahku.id. Nanti kami minta izin kami masukin program di situ juga Pak Ustadz ya. Siap. Sekarang Bulukumba Pak juga. Barakah insyaallah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua, berkahi semua insyaallah. Betul, ada beberapa sahabat kita udah siap mendanakan untuk memiliki lahan di akhirat Ustaz. Ya. Kalau kita pejuang semua akan mengkoordinasikan ini semua. Oke. Mungkin ada lagi yang akan bertanya teman-teman? Mungkin nggak ada ya mungkin. Ada lagi barangkali? Silakan. Sudah bisa. Ya silakan Pak Edi. Silakan. Monggo di unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Pak Ustadz itu alhamdulillah kan Waalaikumsalam. luas ya di sana untuk metodologi pengajarannya itu berbasis apa ya Ustadz kalau pesantren di sana Pak? Kalau seandainya ada citizen Amerika di sana yang mu'alaf kemudian masuk ke pesantren Bapak itu metodologi pengajarannya itu apa ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kalau pesantren kita sendiri tentu di Amerika ini kan ilmu pokoknya itu cuma 4 saja. Matematika, sains, ilmu sosial, dan bahasa Inggris. Selebihnya kita yang kemudian melengkapi. Jadi sebagai pesantren tentu selain pelajaran-pelajaran pokok tadi, tentu kita akan masukkan bahasa Arab, kemudian ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, sejarah Islam, dan sebagainya. Tentu sesuai dengan keperluan nanti kita sebagai Muslim di Amerika. Karena tujuan dari pesantren ini adalah untuk to fulfill untuk mencukupi kebutuhan keislaman komunitas Muslim kita di Amerika. Nah tentu karena pesantren ini Indonesia, maka mungkin nanti akan ada juga mata pelajaran-pelajaran untuk pengenalan Indonesia. Ya, di Amerika ini anak-anak nggak diajari geografis, sehingga kalau mereka tidak disebutkan tentang Indonesia, belum tentu anak muda Amerika kenal Indonesia itu di mana gitu. Yang tahu Bali ya. Jadi mereka tidak belajar sejarah, mereka tidak belajar geografis, ya sehingga terkadang kalau anak-anak muda ini tidak belajar betul tentang misalnya Indonesia, lalu kita mengatakan kita dari Indonesia, itu tidak kenal betul. Ya. Saya beberapa kali misalnya memberikan presentasi Islam di beberapa universitas. Kalau saya mengatakan saya dari Indonesia, itu ada saja mahasiswa-mahasiswa ini mahasiswa, bukan anak pelajar biasa, mahasiswa di universitas. Kadang mereka belum mengenal Indonesia itu di mana gitu. Disangkanya samping Cina. Gitu. Karena mereka nggak belajar geografis. Jadi tentu nanti akan ada pelajaran-pelajaran mungkin yang non formal sifatnya, yang bersifat pengenalan Indonesia dan juga bagaimana Muslim dan Islam di Indonesia dalam hal ini. Ini sangat penting sekali untuk merubah stigma yang mengatakan bahwa Islam itu agama orang tertentu. Dan ini yang selalu dikembangkan di Amerika dan di dunia Barat, bahwa Islam itu adalah agamanya orang Timur Tengah. Makanya kan studi Islam di Timur Tengah, di Barat ini disebut sebagai Middle Eastern Studies, atau minimal Orientalism, atau studi ketimuran. Jadi seolah-olah agama Islam ini agamanya orang Timur dan agamanya Timur Tengah. Nah ini kita ingin merubah stigma ini, bahwa justru Muslim terbesar itu ada di Indonesia, ada di Asia. Ya, dan jangan selalu difahami sebagai agamanya orang Timur Tengah saja. Ya Alhamdulillah saudara kita banyak Muslim di Timur Tengah.
Tapi kalau dikatakan Islam agamanya Timur Tengah, itu kan pembatasan kepada agama. Karena Islam ini rahmatul alamin, kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan ini stigma yang harus kita rubah. Salah satu diantaranya adalah dengan mengenalkan Indonesia kita sebagai negara muslim terbesar. Dan tentunya bukan cuma itu, tapi kita bisa berbanggalah sedikit bahwa kita di Indonesia muslim terbesar, tapi pada saat yang sama, kita ini merangkul nilai-nilai kemajuan duniawi. Ya, apakah itu kebebasan wanita, emansipasi wanita, kemudian juga termasuk misalnya demokrasi dengan segala perbedaan pendapat yang ada tentang demokrasi itu sendiri. Ya, tapi intinya adalah bahwa kita bisa mengenalkanlah Indonesia yang tidak terlalu ditakutin. Seolah kalau Islam itu nanti berkembang, maka dunia ini akan menjadi dunia yang sangat terbelakang, tidak bisa maju. Tidak ada kebebasan lagi. Nah, ini kita harus rubah dengan mengenalkan Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan, menjunjung tinggi penghormatan, bahkan toleransi itu adalah darah daging kita. Ya, cuma memang ada upaya-upaya yang selalu seolah-olah Indonesia ini sudah berada di ambang kesiriaan. Jadi sudah seolah-olah menjadi Syria katanya. Nah, ini selalu ada image yang selalu dibangun itu, bahwa Indonesia sekarang ini sudah terancam radikalisme. Sehingga kami ini berusaha terus untuk meyakinkan bahwa alhamdulillah Indonesia itu moderat, Indonesia itu aman, Indonesia itu toleran. Ya, baru-baru ini ada seorang, mohon maaf kalau saya mengungkit lagi, saya ini sudah viral saya kira tulisan saya. Ada seorang teman Kristiani memberikan orasi di Auckland, ya, dalam sebuah demonstrasi Black Lives Matter itu. Lalu dia mengatakan, saya ini datang ke Amerika untuk menghirup udara kebebasan dari Indonesia. Seolah-olah di Indonesia itu nggak ada kebebasan gitu. Jadi akhirnya kita juga tersinggung kan. Memangnya di Indonesia itu nggak bebas teman-teman Kristiani kita. Di Indonesia nggak toleransi. Nah, ini kan tugas kita sebagai Muslim Indonesia untuk mengcounter hal seperti ini. Insya Allah cara yang terbaik tentu dengan aksi, dengan amal, dengan karya. Salah satunya dalam pesantren ini mudah-mudahan bisa menangkal semua upaya-upaya buruk ya terhadap Muslim Indonesia dan Islam di Indonesia itu. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih Pak Ustadz Doni atas waktunya, tidak terasa 1 jam lebih. Terima kasih segala informasinya. Ini mohon maaf ini Pak Atabik Lutfi sudah siap nih. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah ini silaturahmi kita sambung terus dan nanti kita buat program-program tadi beberapa donatur. Insya Allah akan kita konekkan dengan pesantren di sana. Insya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktunya luar biasa. Kita memperkenalkan Indonesia, Islam di luar negeri. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut sekarang kajian ba'da subuh, tapi sekarang udah ba'da duha ya dengan Pak Ustadz Atabik Lutfi. Terima kasih Ustadz Samsi Ali. Salam buat Terima kasih banyak. Sekarang